Dirasa anak muda selalu punya banyak cerita, karena bersama Good Day duniamu banyak rasa. Asik dan asik, idenya fantastik, romantis buat kamu ngehits. Oh Good Day yang bikin hidup berwarna, karena hidup banyak rasa. Halo, balik lagi sama saya Ekmal hanya di Dar Der Dor. Wah, sore ini saya senang sekali nih karena kita kedatangan seorang atlet yang cantik dan juga berprestasi. Langsung aja dari di sini Kak Mega. Halo Kak Mega. Sore ya. Wah, gimana nih Kak Mega? Baik nggak nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak Mega udah mau hadir nih di Dar Der Dor kali ini nih. Langsung aja nih Kak Mega, aku langsung ke pertanyaannya. Boleh cerita sedikit nggak sih awalnya gimana nih bisa tertarik sama taekwondo nih Kak Mega nih? Oke, awal mula saya memulai taekwondo tuh di umur SMP ya. Saya disuruh oleh orang tua saya untuk bela diri lebih. Nah, saya kenapa memilih taekwondo karena berfokus ke kaki dia lebih bela dirinya ke kaki, jadi saya lebih sukanya ke situ. Dan lagi pula waktu itu klubnya lagi di dekat rumah, jadi lumayan lah kalau pulang sekolah langsung bisa latihan. Oke, tapi awalnya sendiri Kak Mega ini langsung suka gitu sama taekwondo apa kayak males dulu nih gitu? Kebetulan langsung suka ya, karena sebelumnya udah di spill sama temen, jadi kayak oh ya seru juga kayak gitu. Oke. Jalaninya easy going aja sih. Terus Kak Mega sendiri mulai kapan nih kayak langsung cobain deh kompetisi? Biasanya kan kayak belum mau nih, ada yang belum mau, takut gitu. Oke, kebetulan di klub saya waktu itu selalu sebelum kita mau diterjunin langsung ke pertandingan itu sparring dulu sama klub lain. Jadi tidak ada yang namanya kayak langsung diterjunin terus tiba-tiba kenapa-napa, jadi nggak ada persiapan gitu, nggak ada. Jadi sebelum pertandingan pasti selalu sparring namanya. Oke, kalau dari Kak Mega sendiri nih, boleh nggak nih ceritain prestasi yang buat Kak Mega nih kayak membanggakan banget nih? Yang paling membanggakan waktu itu menurut saya ya. Ya. Waktu itu pertandingan se-Indonesia sih lebih jatuhnya, karena berbagai kota itu ngikutin gitu. Oh, berarti kompetisi nasional nih? Ya betul. Terus di situ juga alhamdulillah menang dan medali emas, dapat medali emas. Ih, keren banget. Lalu lawan saya itu bukan setara dengan sabuk saya. Maksudnya di taekwondo tuh ada berbagai warna sabuk tingkatan kan. Iya. Nah waktu itu saya mendapat lawan yang lebih tinggi. Nah saya mampu melawan dia, jadi saya merasa bangga. Oh, jadi itu jauh tuh, agak beda tingkatan tapi bisa menang. Iya. Keren banget Kak Mega ya. Terus Kak Mega sendiri berapa banyak nih sertifikat atau penghargaan nih kira-kira aja? Boleh dipamerin nih ke penonton-penonton kita nih. Kan terus siapa? Maksudnya dikasih tahu aja sama Kak Mega ada berapa nih kira-kira yang kayak aku punya 5 sertifikat yang bergengsi kayak gitu. Yang kalau yang bergengsi sih nggak banyak ya, di bawah 5 itu juga ya pertandingan nasional juga sih. Wih, keren. Oke. Apa sih Kak tantangan terbesar yang Kakak hadapi nih selama berkarir di dunia taekwondo? Oke, tantangan terbesar itu ketika itu kan lagi sekolah ya, jadi harus membagi waktu antara sekolah dan juga latihan gitu. Dan juga waktu itu lagi di akhir-akhir SMP kelas 9 gitu. Jadi antara mau fokus UN terus sama latihan itu agak susah sama les gitu aja sih. Oke, tapi kalau kayak larangan dari orang tua gitu enggak ya? Enggak, tetap Oke. support.
Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita akan balik lagi nih setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, balik lagi di Dar Der Dor. Sekarang kita lanjut nih Kak. Kakak sendiri selama di taekwondo nih kayak pernah nggak sih ada cedera atau kayak gimana gitu? Oh ya, kalau itu pasti ada ya. Saya pernah kena cedera itu di mata kemarin, ketendang mata gitu. Jadi lumayan beresiko sekali sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena udah punya pelatih yang berpengalaman, jadi masih oke-oke aja. Oke, tapi aman aja. Kakak dari itu kayak aman nih mentalnya kayak udah nggak mau lanjut lagi gitu enggak? Oh, waktu itu agak down sih sebenarnya. Jadi sempat off latihan dulu, off pertandingan dulu, tapi setelah itu oke, aman. Oke. Terus kalau selama taekwondo sendiri tuh kakak kayak nggak pernah bosan gitu, lagi males nih taekwondo gitu, enggak? Enggak sih, soalnya di taekwondo saya, di klub saya itu nggak hanya cuma latihan, tapi lebih bisa sharing-sharing, kita bisa nongkrong-nongkrong, hangout, maksudnya bukan seputar taekwondo aja, kita bisa sharing-sharing. Oh, berarti emang dari klubnya sendiri asik nih, Ya, makanya juga kakaknya jadinya semangat terus taekwondonya. Terus biasanya kakak sendiri kalau sebelum bertanding nih kayak ada rutinitas khusus nggak, kayak atau misalnya mau tanding nih harus kayak dengerin musik dulu biar nggak grogi, ada nggak? Ada sih, itu pasti ya, kalau dengerin musik tuh biar relax, biar nggak terlalu deg-degan. Terus ada juga tipsnya, pasti latihan ya, harus latihan terus, harus persiapan terus, karena kalau lagi-lagi takutnya cedera lagi gara-gara kesalahan sebelumnya, jadi harus dipersiapkan lebih matang lagi sih, itu aja. Oke, terus bisa kasih tahu nggak nih kalau kita tanyanya kayak kalau dari kompetisi pasti kan seneng ya, perasaannya pasti seneng ya, tapi bisa dikasih tahu nggak kalau perasaan waktu pertama kalinya menang kompetisi yang gede banget gitu? Oke. Perasaannya pasti senang karena sebelumnya pernah gagal. Oke. Jadi perasaannya tuh ya seneng aja ya, hebat aja ngerasa diri ini tuh mampu gitu, mampu melawan itu, apalagi yang tadi disebut di awal, saya bisa mampu melawan tingkat sabut yang lebih tinggi. Jadi ya senengnya banget sih. Kapan tuh Kak, kalau boleh tahu pertama kali menang kejuaraannya tuh? Itu waktu SMA kelas 2, itu tahun 2019 ya. 2019. Cukup lama ya Kak? Ya. Dari pertama kali menang. Cukup lama ya. Terus kalau kakak sendiri ada nggak nih motivasinya buat terus berlatih atau berprestasi, misalnya dari orang tua atau dari pacar? Motivasinya sih yang pasti terus mau berlatih ya, terus mau semangat, karena anggap aja kita taekwondo tuh bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menciptakan kemampuan yang lain, seperti bisa yang tadi saya sebut, sertifikatnya bisa dipakai untuk daftar kuliah, daftar ke sekolah lain, karena lumayan banget gitu. Walaupun kita udah selesai kuliah atau udah kerja di corporate, itu masih bisa jadi set job. Jadi banyak peluang-peluangnya yang nggak akan ada habisnya gitu. Oke, berarti kakak sendiri tadi untuk kuliah sama atau waktu sekolah itu dipakai jalur prestasi atau kayak gimana? Ya, ada, pernah. Ada pakai? Ya. Oke, terus selain taekwondo nih, kira-kira kakak ada hobi lain nggak gitu? Hobi lain sih paling nggak ada sih, jatuhnya ke olahraga juga ujung-ujungnya. Oh, ujung-ujungnya balik lagi. Kayak ya nyobain yang sekarang kayak yoga, pilates, kayak cewek-cewek zaman now Gen Z ya. Itu aja sih, paling upgrade ke olahraga yang lain aja. Oke, kalau kakak sendiri sekarang berarti kuliah ya Kak? Iya, kuliah dan juga kerja. Oke, itu kakak sendiri sekarang masih lanjut nggak nih taekwondonya atau kayak masih aktif kompetisi, atau mungkin sekarang kakak udah jadi ngajar?
Oh, kalau itu saya udah off di taekwondo, tapi tetap mempertahankan untuk bisa olahraga tertentu seperti yang tadi saya bilang, kayak upgrade ke olahraga lain gitu, biar tubuhnya nggak kaku. Karena dulu pertandingan terus, jadi takutnya kaget sebenarnya. Oke, berarti kakak di perkuliahannya udah nggak ngikutin lagi ya taekwondo, tapi ngajar nggak? Ngajar sih enggak, tapi kalau misalkan klub itu masih berhubungan baik, jadi masih bisa sharing-sharing gitu tentang bantu-bantu latihin gitu-gitu, tapi itu jarang sih, cuma weekend doang paling. Oke, terus pertanyaan terakhir nih kak, kakak kira-kira ada pesan gak nih buat orang yang mau nyobain taekwondo atau orang yang kayak lagi ngerasa nih, duh kok nggak menang-menang ya gitu kompetisi, kakak ada pesan gak nih? Pesannya tetap semangat yang pasti, dan jangan lupa berlatih karena persiapan sebelum pertandingan itu sangat penting ya. Kita nggak tahu nantinya di lapangan itu kayak gimana, lawan kita itu siapa, kita tuh nggak dikasih tahu, jadi kita harus persiapan lebih matang sebelum pertandingan. Oke, makasih banyak nih buat Kak Mega ya, udah mau datang di Dar kali ini. Semoga Kak Mega sukses terus ke depannya. Pokoknya doa yang terbaik selalu buat Kak Mega. Makasih banyak Kak. Ya, udah diundang. Oke, kita akan balik lagi di Dar selanjutnya di minggu depan. Dadah.